ya. Untuk contoh yang ketiga sudah dipahami ya, sudah dipahami ya. Oke, kita lanjutkan untuk contoh yang keempat. Contoh yang keempat. Ini mirip dengan tadi, cuma ada tambahan saja, ada tambahan ya. Ya. Dari kota A ke kota B terdapat 5 jalan yang bisa dilalui. Jadi ada lanjut dari B ke C ada 4 jalan yang dilalui. Nah, mirip dengan tadi ya kasusnya memang. Ini kota A, kota B, dan kota C. Ini ada 5 tadi. 1. Ini ilustrasi saja. 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Kalau saya caca mengilustrasikannya 1, 2, 3 ini jalur yang berbeda sampai 5 jalur. B ke C ada 4 jalur. 1, 2, 3, 4. Jadi Ustaz simbolkan misalkan ini A, B, C, D. Nah, sehingga kalau dicaca gampang. Oh lewat 1, kemudian lanjut A, 1A. Lewat 1, kemudian lanjut B, dan seterusnya ya. Jika Amir berangkat dari A ke kota C melalui kota B, kayak tadi, kemudian kembali lagi ke kota A. Jadi mari A ke B ke C sudah nyampe Pasuruan gitu ya, balik lagi ke Surabaya, otomatis lewat kembali lagi jalurnya di sini. Nah, pertanyaannya, berapakah total alternatif jalan yang bisa dilewati oleh Amir? Jika ada 2 situasi. Yang A, boleh melewati jalan yang sama ketika pergi. Jadi misalkan ya, misalkan ini kasus yang A, Ustaz jawab A dulu, itu maksudnya gini. Pertama berangkatnya lewat jalur 1, kemudian lanjut dari B ke C lewat milih jalur A. Kemudian balik dari Pasuruan balik ke Surabaya lewat A lagi, A1 lagi. Boleh seperti itu ya. Di sini boleh melewati jalur yang sama. Sehingga tadi di contoh yang pertama ya, contoh yang ketiga sorry, itu kan kita bikin menjadi 2. Ini A ke B, lanjut B ke C. Ini waktu berangkat. Sekarang kita tambahkan pulang. Nah, tambah pulang 2 kolom lagi dari C ke B, lanjut B ke A. Dapat dipahami nak ilustrasinya? Halo, dapat dipahami kan? Ya, Saya lanjutkan. Ustaz, Sekarang kenapa? Pak Ayu izin jaringannya error wifi-nya. Oh, Bayu. Nanti aja ya. Karena Ya, saya terekam ini. Kok apa waktunya habis nanti di sesi akhir. Minta tolong diingatkan ya, Bayu. Satu lagi. Ini A ke B ada berapa jalur? 5. 5. Betul. B ke C 4. 4. Balik lagi C ke B 4. 4. Pinter. B ke A 5. 5. Oke. Ini pakai aturan apa kira-kira? Penjumlahan atau perkalian? Perkalian. Perkalian, good. Karena sini lanjut sini itu hubungannya kan dan. Nah, bukan milih salah satu, tapi lanjut terus. Itu pakai aturan perkalian. Berarti 5 dikali 4 dikali 4 dikali 5. Berapa ya totalnya ya? 400. 400 jalur. Oke ya. 400 jalur berbeda yang bisa dipilih oleh si Amir. Mulai dari berangkat sampai pulang itu ada 400 pilihan jalur. Cukup banyak. Ya. Sekarang ini jawaban untuk pertanyaan A. Sekarang bagaimana kalau pertanyaan B? Tidak boleh melewati jalan yang sama ketika pergi. Nah, ketika pergi tidak boleh lewat jalur yang sama. Nah, berarti di sini contohnya, kalau saya tambahkan di sini ya, biar mudah diingat di sini ya. Ini saya tambah B, ini A. Nah, ini ilustrasi lagi. Sebetulnya balik lagi ke sini lebih tepat gambarnya. Tapi Ustaz bikin tambahan BA ini supaya kelihatan kenapa kok tidak boleh melewati jalur yang sama, itu maksudnya seperti apa. Contohnya gini, A ke B ada 5 jalur, B ke C ada 4. Sekarang balik C ke B, karena tidak boleh melewati jalur yang sama, berarti tinggal berapa jalur di sini? Ada berapa pilihan jalur kalau balik lagi C ke B? 3 berarti. 3, pinter. Misalnya tadi berangkat milih A, maka balik kan milih B, C, atau D. Atau sebaliknya, tadi waktu awal berangkat itu lewat jalur B,
Maka pilihan untuk balik A, C, atau D. Jadi C ke B ini hanya ada 3 sisanya. Karena tadi sudah dipilih ya. Terus B ke A. Tinggal berapa sisanya? 4. 4. Pindah. 1, 2, 3, 4. Sehingga kalau jawab B pertanyaannya, bisa bikin seperti ini. Sama. Ada 4 kotak ya. Ada 4 kotak. Dimana ini A ke B. Kemudian lanjut B ke C. Balik C ke B. Terakhir B ke A. Nah, A ke B berangkatnya ada berapa? 5. 5. B ke C berangkatnya? 4. Sekarang balik C ke B. 3. 3. Ya. B ke A. 4. 4. Good. Pakai aturan apa ini? Perkalian. Kalian. Sip. Nah, seperti ini. Sehingga saya peroleh berapa ya? 240. 240. Nah, 240 cara. Nah, meskipun Kok iso telu iku ya apa, Bit? syaratnya boleh Ambek kembali, 5. boleh Ambek 4. sama dengan Sing CB ambek BA iku kok iso. Kan nggak ngambungin gitu loh. Tolonglah. Kenapa Gilbran? Mau tanya? Itu saat yang CB itu kok bisa 3 sama 4 itu ya apa, Sat? Ini jalur baliknya. Ini Ustaz jawab yang B sekarang Gilbran. Jadi tidak boleh melewati jalur yang sama ketika pergi. Contohnya ya, perginya milih 1, kemudian A. Baliknya berarti tidak boleh milih A, tapi milih B, C, D. Tinggal 3 kan? Nah, tinggal 3 jalur. Terus tadi kan milihnya A ke B-nya jalur 1, berarti pilihannya tinggal 4, yaitu jalur 2, 3, 4, 5. Jadi tinggal 4. Di sini tinggal 4. Loh saat saya milihnya nggak 1A, tapi misalnya milihnya 2C untuk berangkat. 2, kemudian C. Maka baliknya ya sama, ini kan ada 3. A, B, D yang bisa dipilih. Terus yang di sini bisa dipilih 1, 3, 4, 5. Itu Gilbran, bisa dipahami? Iya, Sat. Makasih, Sat. Maka di sini hampir sama angkanya, jalurnya yang ditempuh sama ya, cuma bedanya boleh melewati jalur yang sama, satunya tidak boleh melewati jalur yang sama. Tentunya untuk jawab B pasti lebih kecil daripada A. Karena yang B itu ada ketentuan tidak boleh lewat jalur yang sama. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang menginjak ke subtopik yang ketiga. Kalau tadi itu kaidah pencacahan, untuk subtopik yang kedua, aturan penjumlahan sama perkalian. Sekarang subtopik yang ketiga. Kalau kalian buka di e-learning, itu masuk ke subtopik yang ketiga, ya, yaitu permutasi. Sebelum masuk ke permutasi, Ustaz ngajari tentang notasi terlebih dahulu. Notasi. Faktorial, sorry ya. Ke faktorial. Terus faktorial. Oke. Ke faktorial. Sini ya. Faktorial. Faktorial itu disimbolkan dengan tanda seru seperti ini. Ini bacanya n faktorial. N faktorial. Gimana menghitungnya n faktorial itu? N faktorial itu dirumuskan dengan perkalian mundur. N dikali n-1. Mundur n-2. n-3. Dan seterusnya sampai dikalikan 2, dikalikan 1. Contoh, kita punya 5 faktorial, berarti n-nya diganti 5. Coba kita ganti 5 di sini, berarti berapa ini? 5 Terus ini kali 5 kurangi 1? 4 4. 5 kali kurangi 3 3, kali 2 2, 1. Terakhirnya pokoknya berhenti 1, selesai sudah. Ya. Sekali lagi, Ustaz punya 8 faktorial. Berarti berapa? 8 kali 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Good. Nah, kalau 1 faktorial sendiri berapa 1 faktorial? 1. 1 ya. 1, enggak ada temannya lagi. Yang terakhir kan 1 tadi. Ini ya. Nah, sekarang gini pertanyaannya. 0 faktorial itu berapa, Ustaz? Jadi pembahasan faktorial di sini
itu syaratnya N-nya itu adalah anggota bilangan bulat positif. Bulat positif itu mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Karena 0 faktorial itu ada nilainya. Kalau negatif nanti di pembahasan ketika kuliah nanti ya, ada sendiri. Nah, 0 faktorial itu berapa sekarang? Coba Ustaz kembali ke sini. 8 faktorial tadi kan ini. 8, 7, 6, 5, 4, sampai 1. Ternyata boleh Ustaz tulis seperti ini enggak? 8 faktorial itu 8 kali 7 faktorial. Boleh tidak? Biar enggak terlalu panjang. Iya, bisa. Bisa. Oke, karena 7 faktorial kan 7, 6, 5. Nah, kayak ini. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau Ustadz punya 5 faktorial, kalau Ustadz nggak mau nulis panjang, berarti Ustadz tulis 5 kali 4 faktorial. Faktorial. Kalau Ustadz punya 2 faktorial, jadi 2 kali 1. 2 kali 1 faktorial, pinter. Selisih 1 semua ya di sini ya. Berarti Iya, Ustadz. kalau Ustadz punya ini 1 faktorial, berarti Ustadz nulisnya gimana? Enggak ada 1. Kali 0 1 faktorial. kali 0 1 kali 0 apa? faktorial. Pinter, 1 kali 0 faktorial. Lihat ini berkurang 1 kan? 8 ini 7, 5 ini 4, 2 ini 1. Berarti ini 1 ambil 0 dong. 1 faktorial berapa? 1. 1. Ini dikali 1, dikali 0 faktorial. Sehingga 0 faktorial ketemu. Ini pindah ruas. 1 bagi 1. 1 bagi 1, 1. 1. Jadi kesimpulannya 0 faktorial itu nilainya 1. Ya. Oke. Ada yang tanyakan sebelum Ustadz beralih ke slide yang kedua? Tidak ada ya? Oke. Sekarang bagaimana menghitung ini? Misalnya sederhanakan. Sederhanakan. Pertanyaan gitu. Sederhanakan. Misalkan ada seperti ini. 8 tidak disuruh ngitung. 8 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. Maka boleh tulis seperti ini. 8, 7, 6, 5 faktorial per 5 faktorial. Coret set. Oh, ternyata 8 faktorial dibagi 3 faktorial itu adalah sama dengan 8 kali 7 kali 6. Ya. Ada lagi, misalkan Ustadz punya soal. Misalkan 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 8 faktorial. Bagaimana ini? Ada yang bisa? Gimana menyederhanakan ini? Ada yang bisa? 10 faktorial ditulis, habis itu 2 sama 8-nya dicoret. 8. 10. Gimana, Pak? Bisa cepet-cepet. 10, habis itu 9. 8 faktorialnya dicoret. 8-nya dicoret. 8 ke sampingnya dicoret. Iya 8, ya bener 8 faktorial dicoret, Bro. 8 faktorial. Iya. 8 faktorial. Coret. 8-nya dicoret. Coret. Set, jadilah. Ini coret ya. 2 faktorial berapa, Bel? 2 kali 1. 2 sama 1. 2 kali 1. 2. Nah, berarti 90 bagi 2. Nah, 2 sama 10 berapa ini? 45. 45. 45. 9 kali 5. Bisa ya? Oh, gitu. Kita bisa. Jadi jangan terus ini dicoret di sini. Biasanya siswa itu milih gampang ya. Ini dicoret dengan ini 5, ini 4, Ustaz. Salah ya. Tidak boleh mencoret di sini. Yang boleh dicoret itu ketika sudah sama ini. Kenapa boleh dicoret ini? Karena ini kan asumsinya 8, 7, 6, sampai 1. Ini juga 8, 7, 6, sampai 1. Nah, maka ini coret boleh. Tapi nyoret dari sini tidak boleh. Kecuali dia. Oh, berarti kalau belum dijabarkan nggak boleh dicoret ya, Tad? Kenapa, Ben? Belum dijabarkan nggak boleh dicoret. Ya, betul. Kecuali kamu sudah hafal. Oh, nek 10 faktorial dibagi 8 faktorial ini jawabannya tinggal 10 kali 9. Langsung ditulis itu boleh. Tetapi nek disederhanakan ini nggak oleh ya. Enggak, dan disederhanakan ini jadi 5 faktorial, jadi 4 faktorial. Salah. Nah, itu ya. Nah, hati-hati. Sepele tapi ini penting. Oke. Untuk masalah menyederhanakan bisa semua? Atau Ustadz kasih pertanyaan yang ketiga. Misalkan Ustadz punya 5 faktorial gini ya. Oh, kok 5 faktorial, sorry.
Ustaz hapus dulu. Misalkan Ustaz nulis di sini, misalkan ada 8 gitu ya, dikali 7, dikali 6, dibagi dengan 3, dikali berapa ya enaknya ya, dikali misalkan 5. Nah, 3 kali 5 gini aja weh. Nah, pertanyaannya ubahlah ke dalam bentuk faktorial. Ubahlah ke dalam bentuk faktorial. Nah, caranya gimana? Boleh kalian sederhanakan dulu selama bisa, ini kan bisa ya. Tetapi boleh juga langsung ini diubah ke bentuk faktorial. Maksudnya langsung diubah ke bentuk faktorial itu yang atas dulu. 8 kali 7 kali 6 itu kan boleh Ustaz tulis 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Betul enggak? Ya. Yang ini, yang atas ini, ternyata bisa Ustaz rubah seperti ini. 8 faktorial per 5 faktorial. Ya. Kemudian dibagi dengan 3 faktorial. Ustaz nulisnya gimana? 3 faktorial. Paham Ustaz. Hah? Kenapa bisa per 5 Ustaz? Oke. 5-nya nggak ada. Oke, ini Ustaz jelaskan di sini ya. Karena ini itu kan dari 8, 7, 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial. Nah, ini kalau Ustaz coret, nah ini kan sama dengan ini, 8, 7, 6. Betul? Oh, pahamnya. Oke, terangkan. Sekarang 3. 3 itu kan berarti 3 faktorial per 2 faktorial. Betul enggak? Hah? 3. Oh iya, Ya. Itu saya tulis 3 faktorial per 2 faktorial. Ya. Ya. Benar. Ya, agak mikir memang, jadi apa? Harus pinter langsung stres pikirannya. Nek 5 coba, nek 5 dikali 5 ya Pak? 5/4. 5/4 faktorial. Faktorial per 4 faktorial. 5/4 ya. 5 Faktorial ya per 4 faktorial. Nah, ini kalau saya sederhanakan jadilah 8 faktorial ya dibagi dengan 5 Nggak faktorial. sederhana, tambah ribet lah. Ribet. Loh, bukan tambah ribet karena pertanyaannya apa ini? Ubah ke bentuk faktorial. Walah. Kalau nggak dirubah ke bentuk faktorial ya salah pertanyaannya. Ubah ke Iya, Dat. Oke, Dat. tergantung soalnya. Nek tadi soal yang pertama ini disuruh menghitung atau menyederhanakan. Sekarang soal yang kedua disuruh ngubah ke dalam faktorial. Ini harus ubah faktorial kayak gini. Ya. Dibagi dengan coba ini ada yang bisa disederhanakan enggak? Ayo, kita sama-sama mikir. Oh, karena ini kan dibagi ya menjadi kali ya, masih ingat ya? Dikali habis Dibagi menjadi dibalik. kali ya. Ini dibalik kan? Dibalik Jadi ya. yang bawah ke atas, 2 faktorial di atas dikali 4 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 5 faktorial. Ada yang bisa cara enggak? Nggak ada. Ada ya, ini sudah faktorial semua ya. Oke, seandainya ini ada 5 di sini boleh kalian coret. Nah, berhubung enggak ada, loh saat ini kan bisa dijabarkan jadi 5 kali 4 faktorial. Coret-coret kan gitu. Cuma kan 5-nya enggak faktorial lagi. Nah, padahal pertanyaannya ubah ke dalam bentuk faktorial. Maka jawaban akhirnya cukup gini aja. 2 faktorial, 4 faktorial, 8 faktorial, dibagi 3 faktorial, dikali 5 faktorial, dikali 5 faktorial. Ini Udah kalau gitu, Dat. ini balik ke sini lagi. Nah, jadi ini bentuk sederhananya lah balik ke sini nanti. Kalau kalian ngerjakan, pasti benar. Oh, berarti soalnya itu pengen ribet ya, Dat. Oke. Oh, bukan bikin ribet. Lihat baca soalnya. Kalau pertanyaannya buatlah semakin ribet. Nah, bisa jadi nggak tambah seperti ini. Tapi karena bentuk faktorial ya seperti ini. Bukan masalah ribetnya. Oke, dapat dipahami? Insyaallah. Oh, oke. Kita lanjutkan. Yang kalau sudah faktorial, Ustadz bahas tentang permutasi sebagaimana subtopik yang ketiga itu adalah permutasi. Oke. Permutasi itu apa sih? Permutasi itu adalah banyaknya susunan berbeda
yang dapat dibentuk banyaknya susunan berbeda yang dapat dibentuk R unsur N unsur dari ini R dari N unsur berbeda. Maksudnya apa? Bentar. Agak sulit nulisnya. Dari N unsur berbeda. Nah, banyaknya susunan berbeda yang dapat dibentuk R unsur dari N unsur berbeda. Maksudnya gini. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan saya punya 3 anak. A, B, dan C. Ini ilustrasinya ya. Taruhlah A, B, C ini Anis, Budi, Cindy. Misalkan gitu ya. Ada 3 anak. Kemudian dari 3 anak ini, Ustadz akan perlombakan mereka dalam lomba lomba catur. Lomba catur. Agus, Budi, Cindy. Hanya diambil dari 3 orang ini. Jadi 3 orang diambil juara catur 1 dan juara 2. Hanya ngambil juara 2 juara saja, juara 1 sama juara 2. Pertanyaannya ada berapa cara pilihan? Ada berapa kemungkinan ya? Kalau seperti ini kemungkinan ya. Ada berapa kemungkinan susunan berbeda yang menjadi juara? Susunan berbeda yang menjadi juara. Yang menjadi juara. Oke, kayak tadi di aturan penjumlahan atau aturan perkalian, coba kita cacah. Dari 3 orang ini diambil juara 1 dan 2. Sebelum lomba, saya bisa memprediksi atau menghitung berapa sih kemungkinan juara nantinya yang keluar. Bisa jadi yang juara nanti A sama B. Bisa jadi kan? Juara 1-nya A, juara 2-nya B. Dapat dipahami enggak ini? Iya, bisa, Sat. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, ini 1 ya. Dan ya, itu sih dana Mas. Apa? Kan sih dan. Cang, mute Cang. Cang. Sepurane rek. Selanjutnya, tadi, ini bisa jadi yang juara itu AB, bisa jadi AC, bisa jadi apa lagi? Bisa jadi BA. BA. Kenapa kok beda ini? Ini kan sudah AB. Juara satunya yang B. Betul. Jadi AB dengan BA dianggap berbeda. Kalau ini AB itu juara 1-nya A, juara 2-nya B. Kalau BA juara 1-nya B, juara 2-nya A. Sehingga dianggap berbeda. Yang keempat. CA. Apa? CA. Oh, CA. Ada lagi? CB. BC dulu. BC. Oh, BC tadi belum ya? BC belum. Kemudian yang CB. keempat, CB. Ada lagi? Sudah. Apa? Sudah. Oh, sudah. Sudah yuk, sudah. Sudah ya? Berarti total ternyata ada 6. 6. Ya, 6 kemungkinan juara. Susunan juara ya. Kemungkinan susunan juara. Susunan juara. Ini sebelum juara tanding temenan, tapi bisa diprediksi ini lah. Bisa jadi nanti yang menang itu AB, bisa jadi yang menang itu BC dan seterusnya. Jadi ini sebetulnya belum kejadian lomba sesungguhnya, tapi bisa diprediksi kemungkinannya ada berapa juara. Nanti larinya ke peluang, ya, larinya ke peluang. Kalau enggak lari berarti sudah capek ya. Itu ya, Tarik. Oke, kita lanjutkan. Sehingga tadi Fel sudah menyebutkan, ngasih clue. Beda Ustadz AB dengan BA itu beda. Sehingga kalau Ustadz tambahkan di sini, syaratnya permutasi ya. Bentar. Ini
Sehingga kalau Ustaz tambahkan di sini syaratnya permutasi itu adalah memperhatikan urutan. Memperhatikan urutan. Apa yang dimaksud dengan memperhatikan urutan? Kayak itu tadi, AB dianggap tidak sama dengan BA. Makanya tadi Abel bilang AB dengan BA beda, Ustaz. Kalau AB juara satunya A, kalau BA juara satunya B. Ini pakai rumus permutasi. Padahal Ustadz mau mencari ini saja loh. Ada 6 kemungkinan. Kan kelamaan ini dicaca. Misalnya sing lomba wae gak 3 orang. 10 ngono. Diambil 2. Ya capek kita ya mencaca satu-satu. Oleh karena itu ada rumusnya. Permutasi itu dirumuskan dengan ada rumusnya. Nah, rumusnya permutasi itu apa? NPR. NPR itu rumusnya adalah N faktorial. Kita bagi dengan N min R faktorial. Sebentar ya, bisa nambah sedikit waktu aja menjelaskan ini. Nah, NPR itu apa? N-nya itu adalah berapa banyaknya orang di sini. Oh, ada 3. 3 permutasi diambil berapa? Oh, diambil 2, juara 1 sama 2. Berarti R-nya 2. Kita masukkan. Ayo, berapa ini berarti? N-nya berapa, Nak? 3 faktorial per 3 dikurangi 2 faktorial. Sehingga 3 faktorial per 1 faktorial. 1 faktorial. 3 faktorial itu berapa? 3, 2, 1 berarti 6 ya? 6. 6 bagi 1. Oh, 6. Loh, lebih cepat ngitungnya. Ada 6. Daripada Ustadz harus mencaca seperti ini. Misalnya ada 10 tadi, tinggal dimasukkan aja di sini 10 P2. Tinggal dihitung seperti ini. Nah, ini adalah rumus cepat untuk menghitung banyaknya susunan berbeda dari R unsur berbeda dari N unsur yang disediakan. Dengan memperhatikan urutan tentunya. Ya. Oke, ini waktunya kita sudah habis.